pertama mengatasi anak malas belajar, yaitu dengan cara kenali gaya belajar anak. Gaya belajar anak terbagi menjadi 3, yaitu ada kinestetik, auditory, dan visual. Gaya belajar kinestetik itu gaya belajar anak. Dengan gaya ini, anak lebih memahami informasi melalui fisik atau pengalaman secara langsung. Mereka suka belajar dengan cara menyentuh, bergerak, atau mencoba. Yang kedua ada gaya belajar auditory. Anak yang gaya belajarnya auditory belajar lebih efektif melalui pendengaran. Mereka mengingat informasi dengan mendengar penjelasan, musik, dan diskusi. Yang ketiga ada gaya belajar visual. Anak dengan gaya belajar visual ini dia lebih mudah memahami informasi melalui gambar, diagram, grafik, atau video. Mereka juga lebih cenderung mengingat sesuatu yang mereka lihat. Ayo cobalah untuk mencari tahu apa gaya belajar untuk anak Anda. Jika anak Anda menyukai gaya belajar kinestetik, berarti tidak menyukai gaya belajar auditory. Maka dari itu, kita sebagai guru atau orang tua, kita harus memahami semua gaya belajar untuk anak agar anak tidak lagi malas-malasan untuk belajar. Cara kedua yaitu berikan tantangan. Anak-anak suka sekali dikasih tantangan. Tantangan ini bisa Anda berikan sesuai mata pelajaran yang ingin Anda ajarkan kepada anak. Misalnya tentang matematika, yaitu perkalian. Contohnya, Kak, jika kamu bisa memahami perkalian dari 1 sampai 10, Mama akan kasih reward untuk kamu. Dengan cara ini, anak Anda diberikan tantangan, dia akan mulai suka dengan apa yang ditantang. Inilah cara yang bisa mengatasi agar anak kita tidak malas belajar. Yang ketiga yaitu mengetahui minat anak. Tidak semua anak memiliki ketertarikan pada akademis dan itu bukan hal yang buruk. Yang terpenting adalah membantu mereka menemukan potensi dan minat di bidang lain sehingga mereka tetap bisa berkembang dan berprestasi. Anak yang kurang berminat di bidang akademis seringkali menunjukkan ketertarikan pada kegiatan non-akademis seperti seni, olahraga, atau aktivitas praktis. Setiap anak memiliki jenis kecerdasan yang berbeda. Dengan memahami jenis kecerdasannya, kita bisa membantu anak mengarahkan minatnya ke bidang yang sesuai. Meskipun anak kurang berminat pada bidang akademis, kita tetap bisa menghubungkan pembelajaran dengan apa yang mereka sukai, bisa menggunakan media yang interaktif seperti menggunakan video, permainan, atau aktivitas yang sesuai dengan minat mereka untuk memperkenalkan konsep akademis. Selanjutnya yaitu memberikan dukungan dan mengeksplorasi minatnya tanpa merasa dihakimi. Anak yang kurang berminat di bidang akademis tetap memiliki potensi yang luar biasa jika kita bisa membantu mereka menemukan minat dan bakatnya. Dengan pendekatan yang tepat, mereka dapat tumbuh menjadi individu yang percaya diri dan berprestasi di bidang yang sesuai dengan passion mereka. Yang keempat yaitu mengajari anak di rumah. Mengajari anak di rumah adalah langkah penting dalam mendukung perkembangan mereka. Sebagai orang tua, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran melalui aktivitas sehari-hari yang menyenangkan dan edukatif. Misalnya, kita bisa mengajarkan anak tentang angka dan huruf dengan permainan sederhana atau mengajarkan nilai-nilai seperti disiplin, kejujuran, dan rasa tanggung jawab melalui percakapan dan contoh perilaku sehari-hari. Selain itu, penting untuk memberi mereka kesempatan untuk bertanya dan mengembangkan kreativitas mereka melalui seni, musik, atau kegiatan fisik. Proses ini harus dilakukan dengan sabar, penuh kasih sayang, dan termotivasi untuk belajar lebih banyak. Yang kelima yaitu penuhi tangki cinta anak. Memenuhi tangki cinta adalah cara kita untuk memberikan perhatian, kasih sayang, dan penghargaan yang konsisten agar mereka merasa dicintai dan dihargai. Setiap anak memiliki kebutuhan emosional yang harus dipenuhi agar mereka tumbuh menjadi individu yang percaya diri dan aman. Hal ini bisa dilakukan melalui pelukan, kata-kata positif, waktu berkualitas bersama, serta mendengarkan dengan penuh perhatian saat mereka berbicara. Ketika anak merasa dicintai dan dihargai, mereka akan merasa lebih tenang dan mampu menghadapi tantangan dengan lebih baik. Mengisi tangki cinta juga berarti menunjukkan empati, memberi pujian yang tulus, dan mendukung mereka dalam setiap langkah, baik ketika mereka sukses maupun ketika mereka gagal. Dengan cara ini, kita menciptakan fondasi yang kuat untuk hubungan yang sehat dan penuh kasih sayang antara orang tua dan anak.
Terima kasih.